Beberapa banyak yang komen di YouTube aku pertanyaan seperti ini. Kalau aku sudah PTTM sebagai PRT, kemudian ada masalah, bisa nggak pindah ke panti? Nah, tolong banget, ini sih saran aku ya buat teman-teman yang udah PTTM sebagai PRT atau sebagai panti atau pabrik. Kalau kalian sudah PTTM, tolong jangan sering-sering cari masalah. Kenapa? Karena banyak nih yang kasusnya merasa kalian sudah PTTM, kalian sudah di atas gitu ya, istilahnya standarnya sudah atau statusnya sudah lebih tinggi, jadi seenaknya pengen pindah-pindah majikan, pindah pekerjaan. Tolong kalian hargain juga majikan kalian, agent kalian, atau orang yang udah bantuin kalian untuk kalian bisa PTTM. Karena bantuin PTTM itu nggak gampang loh ya. Dan kalau memang kalian ada masalah, coba diskusikan dulu. Karena majikan bantuin kalian untuk PTTM, itu artinya majikan sudah berharap kalian bisa bertahan lama sama dia. Bukan berarti kalian udah PTTM, kalian bisa seenaknya pindah-pindah. Nah, kalau memang masalahnya itu tidak bisa diselesaikan, kalian bisa buat pengaduan dulu ke 1955. Jadi, jangan langsung pengen pindah, ngerasa aku sudah PTTM nih, sudah bisa cari kerjaan yang lain yang lebih enak, yang gaji lebih tinggi. Enggak loh ya. Dan tolong kalian itu jaga sikap. Kenapa? Karena masih banyak teman-teman kalian yang belum PTTM. Jangan sampai karena ulah teman-teman yang sudah PTTM itu seenaknya, pemerintah jadinya berubah pikiran. Bisa aja loh, karena kalau misalnya ada banyak majikan yang komentar atau yang komplain ke pemerintah mengatakan kalau sekarang ini PMI yang sudah PTTM itu lebih kurang ajar, dikit-dikit minta pindah, dikit-dikit minta ganti kerjaan, atau agent mungkin melapor seperti itu. Nah, bisa saja pemerintah merubah lagi peraturannya menjadikan kalau PTTM itu sudah tidak berlaku. Jadi kalian yang sudah memang PTTM, ya setiap pekerjaan pasti ada masalah. Kalian tahan-tahan dulu, kalian cari solusinya bareng-bareng. Pasti bisa dibicarakan kok, jangan langsung dikit-dikit pindah ya. Kasihan teman-teman kalian yang lain yang sekarang masih berjuang buat PTTM, tapi karena mungkin kelakuan orang-orang atau oknum-oknum yang memang menyalahgunakan kuasa PTTM itu, jadinya teman-teman kalian kena dampaknya. Ingat loh ya, Taiwan itu pemerintahannya gampang banget ganti peraturan. Jadi kalau misalnya mereka merasa program PTTM ini tidak membantu majikan, tidak membantu masalah di Taiwan, bisa aja mereka membatalkan status PTTM ini. Jadi ya kalian yang udah PTTM balik lagi jadi ERC biasa. Atau bisa juga kalian yang udah PTTM, kalau kalian bermasalah, kalian mau pindah, bisa. Tapi kalian udah nggak bisa PTTM lagi. Nah, hati-hati loh ya, karena peraturan pemerintah itu mereka bisa sembarangan merubah, melihat kondisi dari kebutuhan masyarakat mereka. Dan yang pasti pemerintah pasti akan mengutamakan masyarakatnya dong, nggak mungkin pemerintah mengutamakan PMI, kita nih pekerja migran, nggak mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa ada komen dan bertanya pertanyaan seperti ini di YouTube aku, kalian coba tenangkan diri dulu, masalah apapun coba bicarakan sama majikan, sama agent, pasti ada jalan keluarnya. Kalau memang kalian bermasalah, nggak mungkin majikan mau mempertahankan kalian. Atau kalau memang majikan kalian bermasalah, kenapa kalian mau PTTM? Nah, jadi kan itu nggak make sense ya, nggak masuk akal gitu. Jadi jangan sembarangan dulu deh, apalagi yang baru PTTM ya. Ini programnya baru loh. Nanti kalau memang kalian PTTM ini dirasa kok makin kurang ajar di dalam tanda kutip ya, mohon maaf, bisa aja pemerintah membatalkan program EPRC. Jadi kalian meskipun udah PTTM berapa tahun pun tidak bisa EPRC. Nah, hati-hati. Jadi mending kita cari amannya deh. Ini kan bukan negara kita ya. Bekerjalah sesuai dengan ketentuannya. Dan memang aku nggak tahu nih apa masalahnya. Tapi kalau memang masalahnya itu sudah keterlaluan, coba dibicarakan dulu dengan majikan. Kalau majikan memang tidak ada solusi, bicarakan ke agent. Kalau agent nggak ada solusi, coba lapor ke 1955 atau KDEI. Nah, pasti mereka ada solusinya, nggak mungkin enggak. Jadi jangan sembarangan ya. Dan dari PRT ke panti,
itu juga belum tentu banyak panti yang mau loh. Karena kalau kalian sudah PTTM, kalian masuk panti itu kan gajinya jadi lebih tinggi, ya kan? Nah, belum tentu panti-panti mau, sedangkan kalian nggak ada pengalaman di panti. Jadi jangan kehasut teman-temannya yang bilang udah di panti aja gaji lebih gede, atau udah pindah pabrik aja gaji lebih gede. Hati-hati loh ya. Sekarang aja banyak pabrik yang udah mulangin PMI-nya karena ngotot mau PTTM. Banyak orang pabrik yang telepon ke saya minta tolong dibantu PTTM, tapi majikannya nggak mau, ya nggak bisa. Nah, jadi kalian yang majikannya udah mau bantuin PTTM, bersyukurlah dan sabar-sabar ya, bantuin teman-teman yang lain yang sekarang masih proses supaya nanti nggak ada masalah.